Ini adalah konsep yang tidak membedakan online maupun offline. Misal kita menetapkan target pelanggan kita, lebih persisnya siapa. Ini mau bisnisnya walaupun offline juga tetap harus dipikirkan. Terminologi-terminologi yang sering mereka katakan, supaya kita bisa menggunakan hal yang sama untuk menjangkau mereka langsung kena pada hati mereka. Ya, jadi masa pandemi ini sebetulnya sesuatu yang baik, sebuah pengingat, sebuah trigger bagi para pengusaha untuk memikirkan ulang bisnis mereka. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan ulang oleh para pengusaha. Pertama adalah strategi hubungan dengan pelanggan mereka. Selama ini mungkin nggak banyak dipikirkan, sekarang saatnya untuk memikirkan kembali hubungan dengan pelanggan. Karena membangun bisnis itu sebetulnya adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Kedua, yang harus dipikirkan adalah siapa pelanggan yang sebenarnya, target pelanggan yang sebenarnya. Jadi kalau selama ini belum pernah dipikirkan dan seperti mau melayani siapa saja, akhirnya banyak kehilangan pelanggan yang siapa saja tersebut, sekarang saatnya untuk bisa menjadi lebih tajam. Dan ketiga, bagaimana kita bisa menjadi solusi buat para pelanggan yang sudah kita tentukan tersebut. Dan ini semua dirancang dalam satu bentuk konsep yang disebut sales funnel atau funnel penjualan. Ya, jadi banyak perusahaan saat ini sudah online karena mereka punya sumber daya yang cukup untuk melakukan itu. Untuk para pengusaha yang levelnya lebih kecil, saya melihatnya justru ini merupakan peluang di mana mereka bisa seperti perusahaan-perusahaan yang lebih besar, yaitu sama-sama go online. Karena channel-channel yang bisa diakses itu sebetulnya sama. Kita masuk ke YouTube, kita masuk ke Facebook, kita ikut di Instagram, dan berbagai media sosial yang lain yang tidak membedakan ukuran perusahaan. Jadi ini saat yang tepat bagi perusahaan kecil untuk bisa merambah pelanggan yang lebih luas lagi. Kalau dulu belum pandemi, mereka masih offline, hanya bisa melayani pelanggan yang jumlahnya terbatas, yaitu yang bisa diakses secara offline. Sekarang setelah pandemi, mereka didorong untuk online, pasar mereka sebetulnya jadi lebih luas secara geografis, karena mereka bisa saja melayani siapa saja. Sehingga pandemi ini sebetulnya merupakan sebuah peluang bagi yang mau go online, merambah pasar yang lebih besar. Ya, jadi membangun atau mendesain sebuah funnel penjualan, ini adalah konsep yang tidak membedakan online maupun offline. Misal kita menetapkan target pelanggan kita, lebih persisnya siapa. Ini mau bisnisnya walaupun offline juga tetap harus dipikirkan. Tapi selama ini mungkin belum sempat dipikirkan, keburu fokus pada produk. Sekarang, kalau sempat mengalami penurunan dalam bisnis, berarti dia punya lebih banyak waktu untuk mengatur ulang strategi. Ini saatnya sekarang kita melakukan pendekatan baru dalam bisnis, yaitu lebih fokus pada pelanggan. Supaya kita bisa lebih fokus pada pelanggan, tentu saja kita perlu tahu persis siapa pelanggan kita. Kita desain dulu customer avatar kita secara lebih spesifik. Jadi untuk kita bisa mendesain sebuah funnel, pertama yang paling penting kita harus tahu persis siapa pelanggan kita sebenarnya. Funnel terdiri dari beberapa tahapan. Kalau saya bisa singkat paling gampang AIDA. Awareness, Interest, Desire, Action. Di tahap awareness, kita mengumumkan bahwa kita ini ada. Kita ini ada dengan penawaran kita. Tapi bagaimana kita bisa menjangkau target market yang sudah kita tentukan, dan bagaimana kita bisa berbicara dengan bahasa yang sama dengan target market kita. Tentu saja kita perlu tahu persis siapa target market kita, profilnya seperti apa masalah-masalah yang biasanya mereka hadapi, apa hal-hal yang mereka inginkan, apa keluhan mereka, apa istilah-istilah yang mereka gunakan, terminologi-terminologi yang sering mereka katakan, supaya kita bisa menggunakan hal yang sama untuk menjangkau mereka langsung kena pada hati mereka.
Ya, mall itu prinsipnya semua orang datang ke mall tersebut. Bahkan mall aja sudah ada segmentasinya. Misal, ada mall yang ditujukan pada kalangan yang menengah ke atas. Tentu saja mereka jual barang-barang yang lebih mewah. Ada mall yang ditujukan ke kalangan lebih menengah bawah. Berarti mereka jual barang-barang yang lebih terjangkau untuk masyarakat bawah. Bahkan sampai cara mendesain tempat parkirnya juga beda. Mall yang ditujukan pada masyarakat bawah, tempat parkir sepeda motornya banyak sekali dibanding mall yang ditujukan pada masyarakat atas. Tapi itu baru mengumpulkan orang di satu segmen tertentu. Nah, kita misalnya buka toko di mall ini. Nah, kita kan punya jualan tertentu nih, sudah bukan jual apa saja. Nah, misalnya jual baju, jual buku, jual mainan, jual makanan. Kita tentunya punya target lagi. Siapa sebetulnya yang kita tuju? Misalnya kalau baju siapa? Baju wanita, baju keluarga, berarti semuanya, atau khusus baju anak-anak, atau baju yang oversize misalnya, khusus yang yang ada kebutuhan oversize. Nah, bagaimana kita bisa menarik mereka untuk mau mampir ke kita? Kita butuh tingkat awareness. Gimana caranya pengunjung begitu masuk tahu bahwa kita ada? Kita mungkin pasang banner-banner tertentu yang menggunakan kalimat-kalimat yang cocok untuk pikirannya mereka dan hatinya mereka. Dari situlah mereka terus dipancing. Setelah itu kita sebetulnya sudah masuk dalam customer journey. Di funnel tadi itu ya. Jadi ketika pelanggan ini masuk, sudah berada di pintu toko kita, apa yang sudah kita siapkan? Mekanismenya supaya mereka mulai masuk ke tahapan berikut, interest, tertarik, apa yang mereka lihat, dan sampai masuk ke desire, bagaimana mereka menikmati proses melihat-lihat, sampai membuat keputusan, sampai bertransaksi. Apa yang sudah kita siapkan? Kan tentu saja kita nggak berharap mereka ketika masuk kena antrian panjang, atau mungkin tidak dilayani dengan baik, atau mereka mencari barang yang ternyata nggak ada. Bahkan di beberapa toko mau transaksi aja susahnya bukan main. Ini nggak cocok dengan customer journey ya di sales funnel. Ini yang nanti perlu kita desain kalau bicara konsep offline-nya. Ada 4 tahap utama di sales funnel, yaitu awareness, interest, desire, action. Setelah ini sebetulnya ada satu ekstra tahap lagi, yaitu loyalty and advocacy. Tapi utamanya memang di yang 4 pertama. Saya akan jelaskan secara lebih detail. Di tahap awareness kita mengumumkan bahwa kita ada, penawaran kita apa, bagaimana kita bisa menjadi solusi buat target market kita. Yang masuk ke sales funnel ini sudah pasti target market kita. Itu sebabnya kita harus tahu persis siapa target market kita. Karena yang di luar target market tidak akan masuk ke dalam sales funnel yang kita buat. Contohnya kita jualan lipstick. Jadi para pria jelas masuk ke funnel itu aja juga tidak mungkin gitu. Karena jelas-jelas lipstick untuk wanita gitu. Nah, di situ kita baru hanya cerita kita ada. Tapi apa yang bisa membuat menarik? Dari sini sudah terjadi pengurangan. Jadi kalau orangnya pertamanya banyak di tahap pertama, masuk di tahap berikutnya orangnya sudah lebih sedikit, yaitu mereka-mereka yang lebih tertarik. Kenapa mereka bisa tertarik? Kita harus siapkan dulu alasan-alasannya. Contoh kalau yang tadi lipstick, mungkin lipstick yang saat ini sudah mau habis. Dan kebetulan ada peluang untuk mau ganti merek gitu. Nah, apa yang bisa kita tawarkan? Mungkin lebih enak dipakai, lebih cantik, dan lain-lain. Ada beberapa elemen atau alat bantu yang nanti harus disiapkan untuk membuat orang lebih tertarik. Misalnya gambar-gambar visual. Itu adalah salah satu cara untuk membuat orang lebih tertarik. Contoh lain, orang tertarik ketika dia bisa terbukti tertarik bila dia mau menyerahkan data pribadinya. Kalau ditanya nama, nomor telepon, dia mau kasih. Tapi apa daya tawar kita untuk mau minta nama dan nomor telepon? Misalnya kita kasih company profile kalau di perusahaan-perusahaan consulting, atau kalau di perusahaan-perusahaan consumer goods misalnya dikasih tester yang ukuran kecil untuk dia nyoba. Jadi harus ada sesuatu yang ditukarkan dulu. Di sini jumlahnya udah berkurang, mereka yang tertarik. Tertarik belum tentu akan masuk ke dalam tahap pertimbangan, decision. Misalnya yaitu kalau memang belum siap beli, maka dia belum masuk ke tahap berikut. Karena jualan apapun,
pada suatu waktu hanya 3% dari audiens yang sebetulnya berada dalam posisi siap beli. Nah, pertanyaan-pertanyaan akan diajukan, tapi pertanyaan yang diajukan oleh mereka yang di tahap interest itu beda dengan yang di tahap desire. Contoh kalau di tahap interest, pertanyaannya masih seputar fitur produk. Ini bisa begini nggak, bisa begitu nggak, dan seperti itu. Kalau di tahap desire, sudah masuk di arah decision, maka pertanyaannya lebih ke arah transaksi dan sesudahnya. Contohnya, saya bayarnya pakai apa yang ada diskon, garansinya seperti apa, after sales-nya seperti apa, apakah ada loyalty programnya, dan seterusnya. Berarti ini tanda-tanda dia sudah menjelang siap untuk bertransaksi. Nah, kemudian nanti akhirnya ke arah transaksi itu sendiri, action. Apa yang kita siapkan untuk mancing dia, action. Nggak selalu dengan cara bonus, cashback, diskon, gitu nggak selalu. Tapi apapun silakan, ada bundling, atau apapun strateginya banyak untuk mendorong dia mau beli. Nah, ini baru masuk ke tahap customer pertama ya. Jadi dia baru masuk tahap baru kenal, mulai pertimbangan-pertimbangan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk beli. Dia jadi customer kita. Proses ini disebut akuisisi pelanggan. Nah, setelah dia jadi pelanggan, kita perlu satu titik lagi yang tadi saya sebut mengembangkan hubungan dengan pelanggan, yaitu loyalty advocacy. Bagaimana kita membuat dia loyal. Karena di bisnis terbesar itu bukan ketika mendapatkan customer pertama. Ini untungnya sangat sedikit. Ada biaya akuisisi. Bisnis yang besar adalah menjual ke customer yang sudah ada, existing customer. Kita nggak usah promo lagi, karena dia sudah kenal, dia kalau beli juga ukuran yang lebih besar, dan dia cenderung nggak cerewet. Ada kemungkinan bahkan dia mereferensikan ke teman-temannya. Ini baru bisnis yang sebenarnya. Jadi yang tahap pertama itu cuma kita bagaimana mendapatkan customer baru, tapi yang lebih penting di tahap kelima itu bagaimana kita memonetisasi pelanggan yang sudah ada. Jadi sekali lagi ketika kita merancang funnel ada beberapa tahapan yang alami ada dalam sebuah funnel. Jadi saya ulang kembali, kalau disingkat 4 yang pertama adalah AIDA, awareness, interest, desire, action. Di tahap awareness, kita menjelaskan, mengumumkan bahwa kita ada, dan ini adalah produk layanan kita, ini adalah solusi kita kepada target market yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian di tahap interest, kita berikan beberapa elemen-elemen informasi yang membuat orang tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai penawaran dari kita, mengenai produk kita, mengenai layanan kita, mengenai solusi kita. Setelah itu masuk ke tahap desire. Desire ini berarti seseorang calon pelanggan sudah makin mendekati proses untuk bertransaksi. Apa yang membuat dia lebih bergairah untuk mau bertransaksi? Kita akan butuh untuk bisa memberikan alasan lebih jauh mengapa dia perlu bertransaksi dengan kita, membeli produk kita, solusi kita. Misalnya layanan ekstra atau garansi-garansi yang ada, after sales, dan apa rasanya kalau dia sudah mendapatkan produk layanan kita, apa ya manfaat yang dia akan benar-benar dapatkan, mengapa dia perlu suka dengan produk dan layanan kita. Sampai akhirnya ke tingkat action, bagaimana kita buat action ini mudah buat calon pelanggan kita, jangan bikin susah kalau orang mau membeli produk kita. Jadi kita berikan kemudahan dalam metode pembayaran, mungkin ada program cicilan tanpa bunga, atau berbagai diskon, bundling, cashback, dan lain-lain. Setelah tahap ini, dia resmi menjadi pelanggan kita, karena dia sudah action. Namun tidak berhenti sampai di sini, saya perlu ingatkan, karena bisnis yang sebenarnya justru terjadi setelah tahap ini, yaitu bagaimana dia tetap loyal, menggunakan produk kita dalam volume yang lebih besar lagi, bahkan dia bisa mereferensikan bisnis kita kepada lingkaran pergaulan dia. Disitulah bisnis yang sebenarnya. Dan diperlukan satu manajemen hubungan dengan pelanggan untuk bisa menuntun para calon pelanggan mulai dari ujung funnel paling atas di tingkat awareness sampai di tingkat loyalty and advocacy. Oke. Jadi memang tidak bisa dipungkiri cukup banyak perusahaan sedang terdampak dengan tingkat dampak yang bervariasi.
dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Buat perusahaan-perusahaan yang terdampak, dan terutama buat perusahaan-perusahaan yang sedang terdampak, baik terdampak secara minor maupun terdampak sekali, ini adalah saatnya untuk berefleksi kembali. Jadi, take time, ambil waktu untuk memikirkan ulang strategi. Karena pada dasarnya terdampak itu adalah sebuah kondisi bahwa strategi yang selama ini dilakukan jelas-jelas tidak berlaku lagi dalam posisi hari ini dengan situasi yang ada. Ini saatnya untuk kembali ke kertas kosong, kita tata ulang strategi. Bagaimana menata ulang strategi? Cukup banyak pengusaha juga kesulitan bila tidak dibantu dengan framework atau rangka kerja yang baik. Di sini saya bantu. Yang terpenting adalah kita tentukan ulang target pelanggan kita siapa. Bukan mau mengecilkan, bisa jadi malah memperluas. Karena secara geografis, misalnya dengan WFH, dengan koneksi internet, kita malah bisa melayani siapapun. Karena toh mungkin sekarang kita tidak perlu menemui secara fisik. Contohnya seorang guru les. Kalau kemarin harus keliling menemui murid, terpaksa hanya bisa lokal, sekarang bisa melakukan secara online, malah bisa lebih luas. Kemudian kita tentukan bagaimana bentuk funnel yang kita buat supaya menuntun mereka dari awareness bisa masuk tahap action dan loyalty advocacy. Berikutnya bagaimana kita mengembangkan hubungan dengan pelanggan supaya setiap pelanggan ini benar-benar bermanfaat, berkontribusi positif terhadap bisnis kita. Halo kawan Merdeka, saya Evans Winata, Business Coach and Consultant. Simak obrolan bersama saya selengkapnya di Instagram dan YouTube Merdeka FM dan dengarkan setiap hari di 106,7 Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.